Shalom Sobat Masapot, kita berjumpa kembali dalam sermon kita untuk tanggal 2 Februari 2025 dari Mazmur 71 ayat 1-6. Bersama kita sudah hadir Bapak Pendeta Rim Glory Pasar Sembayat dan juga Bapak Pendeta Hendrik Barus. Kita rekaman dari Pematang Siantar, luar biasa. Dulu kita lanjutkan, kita berdoa dulu diwakili oleh Pendeta Rim, silakan Bang. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, hadirlah bersama kami di antara kami dan ajar kami Tuhan, beri pengetahuan yang daripadamu, sehingga kami bisa berdiskusi dan juga mengkaji firman Tuhan, supaya sobat-sobat Masa Podcast yang mendengarkan rekaman ini bisa semakin terbantu dalam memahami firman Tuhan dan juga menjalankannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Amin. Ya, baiklah sahabat-sahabat, pada saat ini kita akan membahas Mazmur 71 ayat 1-6. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena kehadiran-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikianlah bahan kita pada hari ini. Kepada Bang Pendeta Bim dan juga Bang Pendeta Hendrik Barus, kira-kira dari Mazmur 71 ini siapa yang menuliskan dan apa yang menjadi latar belakang sehingga pemazmur mengatakan perikop kita ini? Siapa ya pertama? Bang Pendeta Hendrik Barus, silakan Bang. Iya, terima kasih Bang Pendeta Raja. Jadi kalau kita lihat dari judul besarnya di pasal 71 ini, sebenarnya kita sudah bisa jelas melihat bahwa Mazmur ini merupakan Mazmur doa, di mana pemazmur meminta perlindungan dan dia pada saat itu di masa tuanya. Jadi ada hal yang menarik juga. Ini walaupun tidak ada biasanya Mazmur kan, kalau Daud yang menuliskan dia sering diletakkan pertama sekali Mazmur Daud. Tapi kalau kita melihat dari konteks ini dan kita melihat latar belakang Daud di masa tuanya, dia mengalami pergumulan kan gitu kan, ketika Absalom yang akan mengkudeta dia, anaknya sendiri yang akan mengkudeta dia. Jadi ini kemungkinan juga ini merupakan Mazmur Daud, di mana ada pergumulan yang dialami Daud pada saat itu di masa tuanya. Ia mendapatkan tekanan dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Nah, menarik sekali kalau kita melihat kenapa Daud di masa-masa sulitnya dan bagaimana Daud menyikapi masa-masa yang begitu luar biasa yang dialami dalam pergumulannya. Ya, kalau kita melihat di pasal 71 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini, secara khusus di ayat 5 sampai ayat yang ke-6 kita boleh melihat ternyata ketika Daud diperhadapkan di dalam tantangan, dia mengingat kembali masa lalunya, bahwa ada rangkaian perjalanan kehidupan yang dia alami, bagaimana campur tangan Tuhan, karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang terus terjadi atas kehidupannya. Jadi itu yang boleh saya lihat dari teks kita pada saat ini, bagaimana ketika diperhadapkan di dalam sebuah pergumulan juga di masa tuanya, Daud bukan datang kepada kuasa yang lain, tapi Daud hanya datang dan meminta perlindungan, pertolongan daripada Tuhan. Mungkin itu dulu. Iya, baik. Terima kasih Bang Pendeta Hendrik Barus. Mau kita kepada latar belakang tes kita dari tulisan pemazmur ini. Bagaimana kira-kira dari Bang Hendrik? Nah, seperti yang dibilang Bang Bar secara umum gitu ya. Jadi saya berpikir begini Bang, secara psikologis memang kalau orang yang sudah tua lebih sensitif. Ya. Jadi rata-rata sebenarnya orang yang sudah tua, yang sudah banyak pengalaman, apalagi dia ketika di masa tuanya bergumul, doanya kan lebih lebih menunjukkan kerentanannya dan juga kerapuhannya. Nah, seperti kata Bang Barus tadi, di masa tuanya artinya setelah dia sudah berkeluarga, sudah menjadi raja sekian tahun,
ternyata muncul permasalahan-permasalahan baik itu di keluarga maupun di dalam kerajaannya. Nah jadi, ini menjadi sesuatu yang buat dia merasa, "Loh, kok ini pergumulan ini berat banget," gitu kan. Padahal kalau kita pikir-pikir, pergumulannya ketika di masa muda lebih 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 parah lagi kan gitu, ketika dia mau dibunuh, diincar sama orang-orangnya si Saul, tapi ternyata, karena masa tuanya itu dia mulai melihat banyak sekali pergumulan, banyak sekali permasalahan karena dari anaknya. Wajar dong ya, ketika orang tua, anaknya bikin masalah, pasti ini menjadi sesuatu yang membuat dia semakin merasa, sedih dan juga merasa kayak berat banget nih pergumulan gitu. Padahal tuh lawan Goliat dia nggak sebegitu parahnya dia bergumul kan gitu. Nah jadi menurut saya, psalmen ini ataupun mazmur ini gitu kan, sebagai ungkapan hati kayak kata Bang Pendeta Barus tadi, ungkapan hati dan juga doa juga yang dalam bentuk nyanyian begitu. Kita tahu latar belakangnya Daud adalah seorang yang sangat senang bersenandung dari masa mudanya. Jadi, secara keseluruhan sebenarnya ini nyanyian seperti curhatan kepada Tuhan di masa tuanya. Gitu. Jadi ternyata sampai masa tuanya pun Daud masih tetap memberikan dirinya, waktunya untuk menyanyikan pujian itu kepada Tuhan. Mungkin itu secara sederhana Bang, mungkin untuk memulai. Iya, baik, terima kasih. Jadi latar belakangi oleh situasi itu, kemudian ternyata Daud, memanjatkan doanya gitu ya kepada Tuhan, yang mengatakan, "Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu," dan seterusnya. Nah, di bagian, Mazmur Daud ini ada kata-kata bahwa Daud menganggap atau menempatkan Tuhan sebagai gunung batu. Nah, kira-kira gunung batu ini apa maksudnya Abang, Pendeta Rim atau Pendeta Barus? Dan ini terkait dengan tema kita juga minggu ini, yaitu Jehovah Dodolok Batu, apa batel-batel bata, atau dalam bahasa kita Tuhan adalah bukit batu. Ya mungkin di sini gunung batu ya, bukit batu, dan juga pertahanan bagi kita. Nah, kira-kira apa yang dimaksud di sini gunung batu, eee, dan apa yang menjadi perannya seperti itu? Iya, Bang Pendeta Hendrik bahasanya dulu. Iya, Jadi, ketika Daud mengatakan di ayat yang ketiga itu ya, eee, Iya, "Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku." Jadi, ada hal yang menarik kalau kita melihat di dalam tradisi, Alkitab Perjanjian Lama secara khususnya. Gambaran dolok ataupun gunung batu itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Jadi kata bukit ataupun gunung itu adalah simbol kehadiran Tuhan, dan kemudian gunung batu ini menggambarkan sebuah pertahanan, perlindungan. Jadi gunung itu sudah sesuatu hal yang kuat ditambah batu. Jadi berarti dengan kata lain, ketika Allah yang menjadi tempat dia berlindung, ketika Allah yang menjadi tempat dia berteduh, maka di situ Daud merasakan benar-benar bagaimana keamanan, safety dirinya, perlindungan yang diberikan oleh Tuhan yang mengamankan dia dari tekanan yang dirasakan di dalam masa tuanya. Maka ini katakan di dalam ayat yang pertama, ya saya melihat ini Bang, satu konteks ini ayat 1 sampai ayat ke-6 ini saling berhubungan ya. hubungan ya. Bagaimana pengakuan Daud tentang siapa itu Allah dalam hidupnya. Makanya dia mengatakan, "Ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapatkan malu." Kenapa? Dia percaya Tuhanlah yang menjadi benteng yang kuat, yang melindungi dia, yang boleh menyelamatkan dia di dalam tekanan, persoalan yang dia alami di dalam kehidupannya. Jadi itu yang dimasukkan Daud di dalam ayat yang ketiga tentang gunung batu tempat dia berteduh. Karena di situ dia boleh safety, boleh mendapatkan pertahanan dari serangan yang dia rasakan dalam kehidupannya. Mungkin itu Bang. Iya, makasih Bang Pendeta Barus, dari Bang Pendeta Rim. Iya, jadi, saya melihat lebih kepada hal yang sangat logis ya. Jadi Daud ini menulis, membayangkan begitu, kira-kira apa hal yang paling besar, yang paling bisa merepresentasikan Allah dalam kehidupannya. Yang terpikir adalah gunung batu. Ini merupakan sebuah, apa ya, pengetahuan yang sangat luar biasa dari Daud. Jadi memang pada saat itu mungkin dalam lingkungan,
kerajaannya dan lingkungan di sekitarnya. Dia dalam bayangan tadi Bang Baron udah bilang bahwasanya setiap kali bicara gunung batu itu entah gunung Sinai, gunung Hor, gunung Sion dan sebagainya itu melambangkan kehadiran Allah. Nah, tapi dia membayangkan apa kira-kira yang paling real, yang paling pantas untuk menggambarkan representasi Allah itu. Nah, mungkin masing-masing kita juga bisa membayangkan ataupun punya representasi sendiri bahwasanya Allah itu adalah ini yang kuat, ini yang begini. Tapi gunung kokoh dan juga kubu pertahanan itu melambangkan ternyata Tuhan adalah di posisi bahkan lebih tinggi dari situ sebenarnya. Mungkin secara pembahasaan dalam narasinya, dalam liriknya, nggak ada lagi hal yang bisa menggambarkan kekuatan itu gitu. Jadi dia sampai kepada pemahaman gunung batu adalah hal yang paling 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 pas yang bisa menggambarkan kekuatan Allah yang bisa menjaga dia, perlindungan dari badai, perlindungan dari mara bahaya. Karena gunung seperti kata pemirsa juga yang sulit untuk di bergeser dan sebagainya gitu. Apalagi dia kalau udah gunung batu biasanya sekarang kami sesama anak pendaki gunung gitu. Kalau udah gunung batu itu biasanya jarang kerja di longsor gitu. Tapi dia benar-benar kokoh dan kuat sekali gitu dan bertahan lama biasanya. Nah, dia mungkin mau mengatakan bahwasanya ya Allah itu adalah gunung batu yang terus-menerus akan bisa tetap menjadi tempat perlindungan yang safety seperti kata bahasa Bang Paris tadi. Iya, iya. Kan begitu Bang Raja. Wah, puji Tuhan ya, kedua narasumber kita ini sama-sama suka untuk naik gunung tuh ya. Jadi agak kontekstual kan ya, Pak. Betul. Oke, nanti kira-kira ada lagi gak Bang? Karena ini sampai ayat 6 ini dia menceritakan tentang kuasa Tuhan itu tadi, ya dia mengakui Tuhan adalah gunung batu, bahkan dikatakan sejak saya diri kandungan kata penulis ini ya, kata pemazmur, sejak diri kandungan aku bertopang pada Tuhan, sejak bahkan ketika dia dalam kandungan bisa dikeluarkan dari perut ibu, itu adalah kekuatan dari Tuhan. Nah, jadi apakah ada hal yang mau disampaikan Abang melalui berikut kita ini? Tambahan yang dari tadi. Saya duluan? Iya, Bang Maulwi. Ya, jadi kalau secara spiritualitasnya kan Daud sebenarnya sudah sangat bisa memvalidasi tentang kebaikan Tuhan itu ketika dia diragukan orang, ketika ayahnya nggak memasukkan di dalam daftar list yang akan dipilih oleh Samuel pada saat itu, sampai Samuel ngomong ada satu lagi nih anakmu yang belum kelihatan gitu kan. Di samping itu dia juga dengan kepercayaan itu tadi ternyata dengan tubuh yang kecil bisa mengalahkan Goliat orang Filistin yang akhirnya menjadi raja yang bahkan datang dari suku yang berbeda dari raja sebelumnya. Jadi Daud mau menunjukkan kembali bahwasanya sebenarnya yang setia itu Tuhan. Dari sejak saya dalam kandungan itu kan seperti sebuah pemahamannya secara pribadi ya Tuhan yang setia sama saya. Sementara saya sendiri kita tahu Daud melakukan banyak kesalahan gitu kan dan juga melakukan pelanggaran dosa dan juga merencanakan pembunuhan Uria pada saat itu. Jadi dia mau mengatakan dengan kata-kata bosnya ya Allah itu tetap setia ternyata gitu. Jadi ketika saya sebagai pribadi dengan semua tekanan-tekanan baik itu dari anaknya sendiri ataupun mungkin kalau udah seperti kata Bang Bas tadi kalau kudeta itu kan nggak bisa satu orang, pasti ada banyak kelompok dan ketika dia mau melawan itu mau memberantas itu warganya sendiri, masyarakatnya sendiri gitu kan. Jadi benar-benar ada pergejolakan jiwa dan juga tekanan mental, tekanan perasaan, pikiran yang membuat dia akhirnya memang merasa ya Tuhan dari sejak aku dalam kandungan sudah kau lindungi. Jadi mau melanjutkan itu harus continue terus gitu bahwasanya sampai di masa tuaku ini pun ya hanya Engkau Tuhan. Karena aku mengalami itu gitu ya sampai di masaku sekarang aku tetap meletakkan kepercayaanku, meletakkan semua perkaraku ya hanya di hadapan Tuhan, nggak ada ke Allah yang lain. Ya, kalau kita tahu kalau misalnya ke depannya lagi sementara anaknya Salomo ya saking cintanya sama ini bisa sampai berubah membuat patung yang lain untuk istri-istrinya gitu kan. Tapi Daud sendiri sampai di masa tuanya dia tak bisa memegang. Iya, itu biasa ya kesetiaan dari Daud itu karena dia juga merasakan Tuhan setia. Lebih setia malah Tuhan yang daripada dia sendiri. Iya. Oke, di Roplita Hendrik. Iya, hampir sama sebenarnya ya, tapi ada hal yang boleh kita lihat dari pengalaman seperti yang dikatakan Bang Prim oleh yang boleh dialami Daud bagaimana ciptaan Tuhan sehingga dia boleh melihat bagaimana Tuhan itu dalam kehidupannya. Sehingga meskipun seperti itu bukan berarti tidak ada masa membuat Daud ketika diperhadapkan dalam persoalan dia tidak bergumul gitu. Jadi kita melihat sisi kemanusiaan Daud pada saat itu
dia kondisi sudah tua, tidak memiliki power apa-apa lagi, tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi, dan bahkan dia merasa sendiri menghadapi situasi itu. Dan bahkan mungkin seketika kita melihat di ayat yang kedua ini, Daud sempat berpikir bahwa Allah tidak memalingkan telinganya untuk mendengarkan dia. Makanya Daud datang di dalam doanya memohon kepada Tuhan, sendingkanlah telingamu. Tuhan, sendingkanlah telingamu. Berarti dengan kata lain, firman Tuhan juga ingin mengatakan kepada kita pada saat ini bahwa Allah itu terus mengarahkan, bukan hanya penglihatannya, tapi mengarahkan pendengarannya kepada kita. Jadi Daud mengimani bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengar, sehingga respon yang dilakukan ketika dia berhadapan pada masalahnya, dia datang kepada Tuhan di dalam doanya, menyerahkan setiap perkaranya itu kepada Tuhan. Jadi apa yang mungkin ingin dikatakan kepada kita pada saat ini, apapun masalah yang kita alami, sebesar apapun pergumulan, selama apapun kita di dalam menghadapi pergumulan itu, kita harus mengimani juga bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang terus berkuasa atas kehidupan kita, dan terus mengarahkan telinganya dan mendengarkan setiap seruan kita kepadanya. Jadi jangan kita beranggapan bahwa Tuhan itu nggak peduli, Tuhan itu meninggalkan kita, dan Tuhan itu absen di dalam kehidupan kita karena perkara yang berat yang kita alami. Tuhan tidak pernah absen, dan Tuhan tidak pernah memalingkan telinganya, dan Tuhan terus mengarahkan telinganya untuk mendengar setiap seruan kita. Yang menjadi persoalan adalah mau nggak kita berseru dan menyerahkan setiap perkara kita kepada Tuhan. Padahal ada pengalaman yang boleh kita alami, bagaimana kita melihat bagaimana karya Tuhan, campur tangan Tuhan, perbuatan Tuhan yang sudah terjadi terus menerus dalam kehidupan kita. Mungkin itu, Pak. Ya baik, terima kasih Bang Pendeta Erik Barus. Nah, barangkali kita sudah masuk kepada refleksi atau mungkin sekaligus closing statement lah dari Bang Abang sekalian. Oke, dari Bang Pendeta Arim terlebih dahulu. Kira-kira apa yang direfleksikan dari sana? Iya baik, jadi mungkin ini karena Mazmur ya, tapi bukan berarti kita mau menyederhanakan ya. Sebenarnya Mazmur itu sangat kaya. Jadi buat sobat-sobat podcast, walaupun ini hanya 6 ayat, yang kami sampaikan ini sebenarnya bisa lebih banyak lagi gitu ya. Tapi poin yang mau disampaikan adalah begini. Ternyata tadi Bang Dipas juga sudah mengungkit, Daud dengan semua kenyamanannya, dengan semua kedudukannya, dengan semua yang sudah dilaluinya, dengan semua kedekatannya kepada Tuhan, ternyata pergumulan itu kan selalu ada. Tapi dia melihat pergumulan itu bukan sebagai sebuah pembatas ataupun sebagai sebuah tembok yang menghalangi dia untuk menunjukkan rasa percayanya kepada Tuhan sebagai solving problemnya dia. Nah, ini artinya mau menekankan kepada kita, apapun masalahnya, mungkin sekuat apa kita melayani akan tetap ada pergumulan. Sebanyak apa doa kita, mungkin kita akan mengalami pergumulan, tapi pergumulan itu justru malah membuat kita semakin kuat sebenarnya. Ya, mungkin dari kita nggak ada yang belum bisa seperti kepada level yang seperti Yakobus katakan, bersukacitalah ketika kamu mengalami banyak pencobaan, dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Bahwasanya itulah yang mau kita capai. Artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus bukan berarti hidupnya langsung tenang-tenang saja, tapi yang kita percaya adalah semua pergumulan yang kita hadapi, Tuhan selalu ada beserta kita. Tuhan akan selalu menemani kita, seperti dikatakan Bang Erik Barus, ya ketika kita mau bersuara, dan juga Tuhan akan selalu mendengar kita. Telinganya akan selalu terbuka, dan juga tangannya akan selalu terbuka untuk membantu kita. Itu, Bang. Terima kasih Bang Pendeta Erik. Closing statement dari Bang Pendeta Erik Barus. Iya, judul besar teks kita adalah doa minta perlindungan di masa tua. Kata masa tua ini saya ingin menggambarkan bagaimana kelemahan tubuh sudah mulai terjadi, tidak ada kekuatan lagi, tidak ada power lagi. Berarti dengan kata lain, ketika dia diperhadapkan di dalam tantangan, mungkin keputusasaan bisa mengancam dia, kan gitu kan, karena dia melihat ini. Berarti dengan kata lain, kita jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan apa yang ada pada kita ketika kita diperhadapkan di dalam persoalan. Belajarlah dari pengalaman perjalanan hidupmu, bagaimana kau boleh merasakan campur tangan Tuhan, perbuatan Tuhan terjadi atas kehidupanmu, dan itulah yang mengingatkan kau ketika diperhadapkan di dalam tekanan hidupmu, dan kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang melebihi apa yang ada pada kita, yang memampukan kita untuk melewati setiap perkara yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menyadari akan kelemahan kita, maka kita akan datang kepada sesuatu yang boleh membawa kita keluar
dari persoalan itu hanya Tuhan gitu. Apapun persoalannya, Tuhanlah yang menjadi jalan keluarnya. Jangan sehingga datanglah kepada Tuhan, jangan datang kepada orang tua yang sudah terlebih dahulu meninggal. Kan biasa tuh Bang. Jadi ada pergumulannya dia jarah, nangis-nangis di kuburan. Wah, tangga masih tadi kunhang. Kenapa kau begitu cepat meninggalkan aku? Tengoklah aku sendiri. Nah, ini yang boleh kita. Jadi jangan kita andalkan dunia, tapi andalkanlah Tuhan di dalam setiap kehidupan. Mungkin itu aja Bang. Iya, baik. Terima kasih Sobat Mas Apot. Kiranya kita semua mendapatkan berkat dari sermon pada hari ini dan tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Doa penutup minta kepada Nofrita Edrik Barus. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang kau berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama pada saat ini untuk mempersiapkan kami di dalam melayani Tuhan di dalam ibadah untuk tanggal 2 Februari yang akan datang ini. Ya Bapa, kami serahkan setiap apa yang kami pelajari pada saat ini, biarlah Engkau memperlengkapi kami. Kami boleh belajar dari Daud untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Karena Engkau yang menjadi gunung, batu, benteng, dan kekuatan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.